Iya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Kontak Perkasa Futures, Andaya Ningtyas Prajina Meta Mulia. Halo, selamat pagi, Bu Meta. Selamat pagi, Mbak Yunita. Iya, kita mulai dari emas nih. Ini karena emas menarik banget. Dia mencetak rekor tertinggi dunia begitu. Menurut Anda bagaimana perkembangannya saat ini? Iya, betul sekali ya, Mbak Yulita ya. Maaf. Nah, emas ini kita mencapai emas berhasil mencapai rekor tertingginya sejak tahun 2012, yaitu 8 tahun yang lalu. Pada tanggal 9 Maret 2020, yaitu di angka 1.703 US dollar per troy ounce. Dan kini emas diperdagangkan di level 1.620-an. Jadi closing minggu lalu itu emas di angka 1.620 US dollar per troy ounce. Dan pagi ini perdagangan emas dibuka turun sedikit di angka 1.614 per troy ounce, tetapi masih stabil. Gitu, Bu. Oke, di sini apa yang menyebabkan? Apakah memang orang lebih banyak percaya untuk bisa berinvestasi di emas atau bagaimana dengan kondisi saat ini, Bu Meta? Iya. Nah, sekarang karena emas sendiri itu adalah untuk di bulan-bulan ini ya, ada 3 sentimen ya khususnya ya. Yang pertama itu US dollar, yang kedua permintaan tadi atas safe haven, dan yang ketiga peningkatan volatilitas. Nah, jadi diprediksikan ya emas minggu ini bisa stabil di angka 1.600 sampai. Mas, kepada investor menurut Anda harus bagaimana nih? Nah, untuk rekomendasi emas tetap di posisi beli ya Mbak ya. Tetap di posisi beli karena di sini angka bawah emas ini sudah terkoreksi kalau dari all time high-nya 1.900 masih dengan kondisi normal, tetapi dia COVID ini kan produsen CPO seperti Malaysia dan juga ada konsumennya justru India ini ditutup dan beberapa negara yang menjadi tempat distribusi juga melakukan lockdown. Nah, ini pengaruhnya terhadap harga CPO seperti apa? Nah, untuk CPO kelapa sawit ya, di Malaysia kan sudah lockdown, begitu pula dengan India. Memang aksi lockdown di Malaysia ini menyebabkan penurunannya sebanyak 5,5% di bursa komoditi Malaysia ya. Lalu di India juga menyebabkan adanya anjlokan sebesar 21,3% di kuartal pertama di Malaysia juga. Jadi berdampak drastis ya untuk CPO, harga CPO, karena pada saat efek lockdown ini petani juga tidak bisa bekerja minimum selama 14 hari, itulah yang menyebabkan permintaannya atau produksinya juga menurun begitu Mbak. Nah, trennya kira-kira hingga beberapa waktu ke depan seperti apa? Nah, untuk CPO masih akan tertekan ya Mbak ya, tertekan sampai permintaannya kembali pulih lagi. Oke, rekomendasi Anda untuk CPO bagaimana? Nah, untuk CPO, kalau di pasar CPO, untuk harga yang lebih murah dan untuk menggairahkan pasar, boleh dibeli, tetapi ya untuk menunggu naiknya perlu beberapa waktu sampai pandemi ini berakhir, Mbak. Oke, lebih ke jangka menengah panjang seperti itu ya? Betul sekali. Oke, dan menurut Anda saat ini komoditas apa sih yang paling berdampak, Bu Meta, selama wabah ini terjadi? Untuk komoditas yang paling berdampak kalau menurut saya adalah kopi ya, kopi. Dikarenakan kopi di sini di seluruh dunia juga akibat pandemi COVID-19 ini banyak gerai kopi, kafe-kafe serta restoran yang tutup. Jadi oleh sebab itu permintaannya menurun, Mbak. Jadi permintaan menurun yang menyebabkan harga kopi itu otomatis juga ikut tertekan atau turun. Oke, tapi menurut Anda ada potensi untuk bisa naik kembali nggak kopi dalam waktu dekat? Atau bisa juga untuk jangka menengah panjang seperti itu? Ada, karena dilihat di Amerika sendiri, justru datanya adalah untuk retail, itu pembelian kopi itu meningkat. Karena kan orang untuk retailnya meningkat karena rumahan. Jadi yang terkoreksi di sini mungkin yang sektor restoran, hotel, yang seperti itu. Tapi sektor rumahan seperti kopi instan atau robusta dengan skala yang lebih kecil, nah itu masih diburu. Jadi permintaannya justru tambah di situ. Oke, sentimen-sentimen dalam negeri apa nih yang kira-kira bisa mendorong bursa komoditas, Bu Meta? Nah,
Sentimen dalam negeri masih seputar virus wabah ini ya Mbak ya, yang kita Ya, semua itu yang tidak tahu negatif sampai ya. kapan, itu yang negatif. Yang positifnya diharapkan untuk permintaan ini mau menjelang bulan Ramadan, juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya permintaan untuk kopi dan harga-harga komoditas lain itu meningkat Mbak. Itu yang positif. Oke, baik. Bu Meta, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.